Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dineka Fadila dari Prodi Manajemen dengan nomor NIM 28921500128. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Rahmat Pramukti, SEMSI, selaku dosen pengampu mata kuliah perpajakan. Apa itu pajak? Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terletak oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Manfaat membayar pajak bagi masyarakat. Sebagai warga negara, kita tidak akan terlepas dari yang namanya membayar pajak, mulai dari kendaraan bermotor, tanah, dan bangunan, hingga barang yang dibeli itu semua tergolong dalam kewajiban pajak. Bentuk pajak memang bermacam-macam dan mungkin akan terkesan membebani. Namun jangan salah, pajak ini mampu membawa dampak yang besar bagi masyarakat dan juga negara. Pada dasarnya, pajak lebih dari sekedar kewajiban yang harus dipenuhi. Di setiap pajak yang kita bayarkan memiliki fungsi dan manfaat yang besar bagi masyarakat dan juga negara. Hadirnya infrastruktur, jalan dan bangunan yang memadai, taman kota dan lapangan kerja, hingga fasilitas pendidikan dan kesehatan yang dikelola oleh negara adalah bentuk dari penyaluran pajak yang kita bayarkan. Pajak menjadi salah satu sumber pendapatan negara yang digunakan untuk membangun maupun untuk keperluan negara lainnya. Agar lebih jelas, berikut adalah beberapa fungsi utama dari pajak. Yang pertama ada fungsi anggaran. Pajak berperan sebagai sumber anggaran atau tabungan melalui anggaran pendapatan dan belanja negara untuk melaksanakan program pembangunan yang dilakukan oleh negara. Yang kedua ada fungsi mengatur. Pajak berperan sebagai alat untuk mencapai tujuan negara seperti pertumbuhan ekonomi negara. Yang ketiga ada fungsi stabilitas. Pajak berperan sebagai penyeimbangan situasi perekonomian negara. Dengan semakin banyaknya penerimaan negara, maka akan semakin stabil perekonomian negara. Kestabilan perekonomian dapat dilihat dari peningkatan roda ekonomi masyarakat. Yang keempat ada fungsi redistribusi pendapatan. Pajak berfungsi sebagai alat untuk memakmurkan masyarakat, contohnya dengan menambahkan lapangan pekerjaan baru. Melihat beberapa fungsi di atas, peran pajak begitu krusial untuk menunjang pembangunan negara. Porsi pajak dalam pendapatan negara juga yang paling tinggi dibandingkan pendapatan negara yang lain, hingga 65% di tahun 2020. Dana pajak dapat digunakan untuk membantu dalam kegiatan perekonomian masyarakat. Contohnya seperti pengadaan subsidi bahan bakar yang tentu akan meringankan beban biaya yang ditanggung oleh pengusaha maupun ketika digunakan oleh masyarakat umum. Selain itu, dana pajak dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran yang memberikan keuntungan ekonomis bagi masyarakat. Contohnya pengeluaran untuk pengairan dan pertanian. Yang tak kalah penting, pajak digunakan untuk membantu pembiayaan dalam menjaga pertahanan negara ataupun ketika menghadapi perang. Contohnya melalui gaji pegawai, tenaga pertanahan, hingga pembelian alat persenjataan dan kendaraan tempur. Soal objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan. Jelaskan penerapan pengertian dari baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia dalam perpajakan di Indonesia dengan memberikan contoh aplikasi pelaksanaannya. Jawabannya, objek pajak yang dimaksud dalam undang-undang mencakup tambahan kemampuan ekonomis baik yang berasal dari dalam ataupun luar negeri. Hal ini berarti wajib pajak luar negeri dikenakan pajak atas pendapatan yang berasal dari dalam negeri.
yang dalam penerapannya diatur dalam Undang-Undang PPh Pasal 26. Selain itu, wajib pajak di luar negeri juga dikenakan pajak atas pendapatan yang berasal dari luar negeri. Kebijakan yang dibuat dirancang sedemikian rupa untuk menghindari double taxation, di mana dalam hubungannya dengan tiap negara diatur secara khusus dan lebih mendalam melalui tax treaty antara Indonesia dengan negara lainnya. Soal yang kedua, jelaskan apakah yang dimaksud dengan pajak final. Bagaimana pelaporannya oleh individu atau badan yang menerima. Berikan analisis dari sisi kebijakan. Apakah alasan ditetapkannya pajak final ini? Jawabannya itu, pajak final adalah pajak yang telah selesai dikenakan kepada wajib pajak pada saat wajib pajak menerima penghasilan. Contoh pajak final ialah pajak atas sewa tanah atau bangunan, PPh final UMKM, pajak atas jasa konstruksi, pajak atas penjualan saham, dan lain-lain. Pelaporan pajak final dapat dilakukan oleh individu maupun badan usaha. Pajak akan dipotong dan dilaporkan apabila wajib pajak telah menerima penghasilan yang menjadi objek pajak final. Apabila pelaporan pajak dilakukan oleh individu, maka pajak dilaporkan pada SPT PPh tahunan orang pribadi. Dan apabila pajak dikenakan pada badan, maka dilaporkan pada SPT di masa atau bulan saat itu juga. Alasan diterapkannya pajak final adalah untuk menyederhanakan mekanisme pemungutan pajak pada objek pajak tertentu. Selain itu dapat mengurangi beban administrasi pajak karena pajak langsung dipotong saat itu. Wajib pajak menerima penghasilan dan wajib pajak hanya bertugas untuk melaporkan saja. Soal yang ketiga yang pertama ada A. Bapak Kusuma mulai bekerja di PT Mulia pada tanggal 1 Juni 2021. Gajinya belum berubah dari mulai bekerja sampai sekarang. Berikut adalah komponen gaji yang diterima setiap bulan. Gaji pokoknya 22 juta, premi jam sosteknya 500.000, iuran pensiun 600.000, iuran pensiun dibayar Bapak Kusuma 400.000. Bapak Kusuma telah menikah, istrinya bekerja di tempat lain, jumlah anak 4 orang. Sebagai seorang manajer, Bapak Kusuma mendapatkan uang tunjangan pembelian mobil senilai 7 juta dan tunjangan pembelian rumah sebesar 6 juta setiap bulannya. Selain itu, Bapak Kusuma juga mendapatkan fasilitas 1 buah BlackBerry senilai 5 juta untuk menunjang komunikasi beserta biaya langganan yang dibayarkan oleh perusahaan. Untuk tagihan bulan Desember 500.000, pada bulan Desember Bapak Kusuma menerima bonus sebesar 50 juta. B. Selama bulan Desember 2010, Intan bekerja sebagai sales untuk kegiatan pemeran PT Mulia dengan honor sebesar 200.000 per hari. Selama bulan Desember, Intan bekerja selama 10 hari dan gaji diakumulasi dan dibayarkan pada akhir bulan. Yang C ada Tita diminta untuk membantu mengerjakan dekorasi untuk kegiatan pameran dengan upah borongan sebesar 1 juta rupiah yang diselesaikan selama 4 hari kerja. Yang D ada Mr. Smith bekerja sebagai konsultan perusahaan selama 3 minggu di bulan Desember dengan gaji 3.000 US dollar. Kurs yang berlaku adalah 9.000 per US dollar. Smith menikah dan memiliki 2 orang anak. Yang E ada Pak Hermawan diminta untuk berceramah di perusahaan tersebut dan diberikan honor sebagai pembicara sebesar 15 juta. A. Hitunglah jumlah PPh 21 yang harus dipotong perusahaan atas gaji dan bonus yang dibayarkan kepada Bapak Kusuma di bulan Desember 2010. PPh 21 atas gaji. Gaji pokoknya sebesar 22 juta, tunjangan mobil 7 juta, tunjangan rumah 6 juta, premi jam sosteknya 500.000. Jadi penghasilan brutonya adalah 30.500.000.
Biaya pengurangan yaitu ada biaya jabatan sebesar 500.000 dan iuran pensiun sebesar 400.000 dijumlah menjadi 900.000. Penghasilan neto sebulan yaitu 34.600.000 dan penghasilan neto per tahun dikali 7 sama dengan 242.200.000. PTKP WP sama dengan 54 juta, kawin 4.500.000, tanggungan 13.500.000 dijumlah menjadi 72 juta. PKP-nya 179.200.000. PPh terhutang 50 juta dikali 5% sebesar 2.500.000. 120 juta dikali 15% sama dengan 18 juta. Ditambah menjadi PPh terhutangnya adalah 20.530. PPh terhutang sebulan sebesar 2.932.857. PPh 21 atas bonus. Gaji pokoknya sebesar 154 juta, tunjangan mobil sebesar 49 juta, tunjangan rumah sebesar 42 juta, jam sosteknya 3.500.000 dan bonusnya 50 juta. Gaji pokok, tunjangan mobil dan rumah, jam sostek itu dikali 7. Jadi penghasilan bruto setahun adalah 298.500.000. Biaya pengurangan ada biaya jabatan sebesar 3.500.000 dan iuran pensiun sebesar 2.800.000 sama-sama dikali 7. Penghasilan neto setahunnya ada 292.200.000, PTKP-nya 72 juta dikurang menjadi PKP sama dengan 220.200.000. PPh terhutang 50 juta dikali 5% sama dengan 2.500.000. 170.200.000 dikali 15% sama dengan 25.530.000. PPh terhutang atas gaji dan bonus setahun sebesar 28.030.000. PPh 21 atas gaji sebesar 20.530.000. PPh 21 atas bonus sebesar 7.500.000. PPh yang harus dipotong sebesar 2.932.851. PPh 21 atas gaji Desember sebesar 7.500.000 dan PPh 21 atas bonus sebesar 10.432.581. B. Hitunglah PPh 21 yang dipotong dari honor yang diterima Intan, Tita, dan Pak Hermawan. Perhitungan PPh 21 atas upah yang dibayarkan bulan Desember. Upah bulan Desember 10 hari dikali 200 sebesar 2 juta rupiah. Penghasilan neto setahunnya sebesar 24 juta rupiah. PTKP untuk WP 15.840, untuk PTKP-nya 15.840 juta. PKP-nya ada 8.160.000. PPh terhutang 5% dikali 8.160.000 sebesar 408.000. PPh terhutangnya sama dengan 408.000. PPh 21 yang harus dipotong bulan Desember sebesar 408.000 dibagi 12 hasilnya 34.000. Untuk Tita, upah borongan. Upah borongan sehari 1 juta dibagi 4 sebesar 250.000. Upah sehari di atas sebesar 150.000. PKP-nya sama dengan 100.000. Upah borongan terutang pajak 4 dikali 100.000 sama dengan 400.000. PPh 21 terutang 5% dikali 400.000 sama dengan 20.000. Untuk Pak Hermawan, PPh 21 terutang 6% dikali 50% dikali
15 juta sama dengan 375.000. C. Hitunglah PPh yang dipotong dari honor yang diterima Mr. Smith. PPh pasal 26 sama dengan 20% dikali $3.000 dikali 9.000 per $, sama dengan 5.400.000. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.